Pelaksanaan strategis atau strategic implementation adalah tahap di mana strategi yang telah dirumuskan sebelumnya diwujudkan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah proses penting dalam manajemen strategik karena tanpa pelaksanaan yang baik, strategi yang hebat sekalipun tidak akan menghasilkan apa-apa. Pelaksanaan strategis adalah proses menerapkan rencana strategis ke dalam kegiatan operasional organisasi sehari-hari. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk memastikan strategi dijalankan dengan efektif. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi meliputi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan strategis, langkah-langkah pelaksanaan strategis, dan tantangan dalam pelaksanaan strategis. Unsur-unsur penting dalam pelaksanaan strategis. Unsur yang diperlukan adalah struktur organisasi. Menyesuaikan struktur dengan strategi baru agar alur kerja lebih efisien. Sumber daya manusia atau SDM, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, serta melatih mereka sesuai kebutuhan strategi. Anggaran, menyediakan dana dan sumber daya lain untuk mendukung program strategis. Kepemimpinan, pemimpin harus menjadi penggerak utama yang memberi arahan dan motivasi. Sistem dan proses, menciptakan sistem kerja dan prosedur yang mendukung strategi. Budaya organisasi, menyesuaikan nilai-nilai dan norma agar sejalan dengan arah strategi. Struktur organisasi sederhana. Sebuah perusahaan fashion mempunyai struktur organisasi terdiri dari direktur, pengawas internal, 4 departemen yang dipimpin oleh manajer, dan di setiap departemen memiliki beberapa supervisor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jumlah direktur ada 1 orang untuk membantu pengawasan kinerja perusahaan, dibantu 3 orang pengawas internal, 1 orang sebagai ketuanya dan 2 orang sebagai anggota. Ada 4 orang manajer, masing-masing membawai departemen keuangan, _SDM, departemen operasi, departemen teknik, dan departemen pemasaran. Untuk mendukung kelancaran di bawah manajer disiapkan supervisor sebagai koordinator karyawan. Jumlah supervisor disesuaikan dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dari struktur organisasi perusahaan fashion tersebut membutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi posisi yang tersedia. Direktur 1 orang, pengawas internal 3 orang, manajer 4 orang, supervisor 8 orang, departemen operasi 10 orang, departemen keuangan _SDM 4 orang, departemen teknik 4 orang, departemen komersil atau pemasaran 4 orang, sehingga totalnya 38 orang. Langkah-langkah pelaksanaan strategis. Berikut ini merupakan tahapan umum dalam pelaksanaan strategis. Yang pertama, mengkomunikasikan strategi ke seluruh lapisan organisasi. Hal ini perlu disampaikan dari pimpinan tertinggi kepada jajaran di bawahnya secara bertahap.
membagi strategi menjadi program dan kegiatan yang bisa dijalankan. Biasanya untuk menjalankan program ini dibuatkan rencana program kerja tahunan ya, rencana kerja tahunan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, menentukan indikator kinerja atau KPI untuk mengukur keberhasilan yang nanti akan dilakukan evaluasinya oleh pengawas internal. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya, waktu, uang, SDM, dan teknologi, sehingga kita dari sumber daya ini bisa mengetahui berapa biaya yang harus disiapkan untuk keperluan sumber daya ini. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi biasanya pada tiap semester, akhir semester itu dilakukan satu laporan kinerja dari masing-masing departemen. Dari departemen tadi akan dievaluasi oleh sebelum masuk ke direksi, biasanya dari pihak pengawas internal akan melakukan satu monitoring dan evaluasi, sehingga akan diketahui KPI-nya yang disampaikan apakah tercapai atau tidak. Tantangan dalam pelaksanaan strategis. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain kurangnya komitmen dari pimpinan. Apabila pimpinan sudah menentukan satu strategi, maka kadang-kadang SOP yang sudah dibuat itu dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pimpinan, sehingga menimbulkan satu komitmen yang tidak disepakati, apa yang dilanggar ya, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Kemudian resistensi dari karyawan terhadap perubahan. Jadi bagi orang-orang tertentu itu biasanya adanya perubahan ini membuat mereka akan belajar lagi. Nah, ini akhirnya akan bisa menimbulkan dari sisi resistensi, terutama untuk golongan-golongan yang sudah lanjut usia, sehingga tidak mau direpotkan dengan harus belajar lagi. Selanjutnya adanya komunikasi yang tidak jelas. Jadi antara satu departemen dengan departemen yang lain itu melakukan satu komunikasi yang tidak terarah ya. Apa yang harus dijalankan, apa yang harus dikerjakan. Kemudian sumber daya yang terbatas. Ini menjadi satu momok bagi hampir semua perusahaan tentang masalah sumber daya yang terbatas. Terutama dari sisi modal ya, keuangan ini biasanya hampir semuanya itu terkendala. Begitu pula dengan SDM dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tidak adanya sistem monitoring yang efektif. Jadi kadang-kadang satu perusahaan itu pimpinannya itu tidak mau melakukan monitoring ya. Bagaimana melakukan monitoring yang efektif sehingga program kerja itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Biasanya terkendala kalau tidak ada periodik dilakukan monitoring, pada akhirnya akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Mari kita lihat contoh yang dilakukan manajemen strategi PT Telkom. Strateginya adalah transformasi digital untuk memperluas layanan berbasis data dan
digital solusi. Pelaksanaan strategisnya adalah elemen strategi berupa infrastruktur digital, di mana membangun jaringan serat optik palaparing di seluruh Indonesia. Kemudian diversifikasi layanan, meluncurkan layanan digital seperti IndiHome, My Telkomsel, dan Telkomsel Orbit. Kemudian investasi SDM, melatih karyawan di bidang data science, cloud, dan AI melalui program internal seperti Digital Amuba. Selanjutnya, transformasi organisasi, menyederhanakan struktur organisasi untuk lebih agile dan fokus pada inovasi digital. Kemudian adanya aliansi strategi, bermitra dengan perusahaan teknologi global seperti AWS untuk layanan cloud. Contoh perusahaan internasional yaitu Apple Inc. Strategi yang digunakan adalah fokus pada inovasi produk premium dan ekosistem tertutup atau closed ecosystem. Pelaksanaan strategisnya adalah elemen strateginya berupa research and development intensif, di mana menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian dan pengembangan produk baru seperti Apple Vision Pro. Kemudian desain dan user experience, menjaga kontrol ketat atas desain produk dan sistem operasi agar pengalaman menggunakan tetap konsisten. Kemudian ekosistem tertutup, menghubungkan perangkat Apple yaitu iPhone, iPad, Mac, Apple Watch dalam satu sistem operasi dan layanan cloud atau iCloud. Distribusi eksklusif, membuka Apple Store di lokasi strategis dengan konsep premium dan pelayanan personal. Brand loyalty, menggunakan kampanye branding think different dan pengalaman pelanggan untuk menciptakan loyalitas tinggi.